ibu-ibu, sekarang ada sedikit materi ya Bu ya, tapi walaupun enggak tajwid tapi masih berkaitan ya Bu ya dengan Al-Quran, yaitu cara menghafal Al-Quran ibu-ibu, cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Nah, jadi yang pertama itu ibu-ibu, ketika kita pingin menghafal Quran, ada keinginan kan ya Bu ya? Ada. Nah, selama ini kita mungkin belajar baca, belajar tajwid, tapi juga mungkin dalam hati kita ada keinginan untuk kita bisa menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu kita harus berniat karena Allah ya Bu ya. Jadi setiap sesuatu itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dimudahkan jalannya. Yang kedua yaitu harus kita punya target ya Bu ya. Jadi ketika kita mau menghafal Quran, kita harus punya target. Nah, targetnya bagaimana? Misalnya sehari kita ingin menghafal Quran teh berapa ayat. Misalnya mau 1 ayat dulu misalnya biar enggak terlalu susah. Kalau saya mah cepet hafalnya, gampang lupanya ibu-ibu. Aku mah saya ingat dan ya. Saya ingat gampang pohon ya, gitu. Jadi kalau kita enggak punya target, nanti akan hilang hafalan kita. Sekarang mana nih mah hilang bisa. Iya, tahun-tahun ini nih, akhir tahun ini nih. Iya, mohon ya nenya. Mohon. Jadi gitu ya Bu, yang pertama niat, yang kedua kita harus punya target. Mau 1 misalnya one day one ayat boleh. Misalnya kita mau menghafal surat An-Naba nih, misalnya juz 30 dulu. Yang pertama kan ammayatasa alun. Itu dulu Bu, nggak apa-apa. 1 iya, sampai hafal. Nah, nanti kalau udah hafal, apalagi yang kita lakukan? Sering mengulang ya, murojaah hafalan kita. Nah, biasanya kita sering mengulangnya di kala waktu kita sholat ya Bu ya. Nah, itu yang paling efektif ya Bu ya. Kita waktu sholat menghafal hafalan kita, jadi benar-benar kepake hafalannya, nggak hilang begitu aja ya Bu ya, karena sering kita pakai. Mau misalnya lagi masak boleh, misalnya lagi sambil jalan 1 ayat boleh ya Bu ya. Jadi enaknya kita gimana hafalan kita biar tetap ada di dalam hati dan pikiran kita. Kemudian apalagi yang ketiga, pertama niat, kedua target, ketiga mengulang, keempat mengulangi lagi atau kita mendengarkan ya Bu ya, mendengarkan hafalan kita. Mendengarkannya di mana? Boleh kita rekam di HP kita, kemudian tiap hari biasanya sebelum tidur Bu, paling efektif. Paling efektif tuh sebelum tidur. Misalnya kita menghafal 5 ayat ya, menghafal 5 ayat, kita dengerin pas kita waktu tidur, kan lama-lama ngantuk tuh. Biasanya kalau udah kita dengarkan gitu Bu, insya Allah nanti ketika kita tidur itu kerekam, biasanya kerekam, jadi masuk ke dalam bawah sadar kita, biasanya seperti itu Bu. Nah, kemudian didengarkan di mana lagi? Kalau kita sedang apa kita dengerin aja Bu, sedang nyuci atau sedang ngepel atau sedang apa, dengerin aja hafalan kita, itu yang kita rekam hafalan kita aja dulu. Misalnya 5 ayat, ya itu yang kita dengarkan setiap hari, sehingga terus kita terus mendengar, terus mengulang, insya Allah akan masuk ya Bu ya. Kemudian apalagi setelah kita sering mendengarkan, sering mengulang, yang kelima yaitu kita sering murojaah sama temen atau sama guru. Misalnya murojaah, Bu aku pengen ini hafalanku pengen didengerin misalnya, atau sama suami, misalnya lagi ada misalnya lagi apa namanya, lagi ada waktu ini Bu aja, lagi ada waktu luang aja. Dan minggu malam Jumat. Ya, jadi saling mendengarkan dengan teman atau suami atau guru. Kemudian apalagi Bu, yang tadi yang keberapa? Yang kelima tadi. Kelima, sekarang yang keenam. Yang keenam, agar lebih mudahnya kita harus
menghindari maksiat ibu-ibu ya. Mohon. Melihat YouTube yang macam-macam gitu ya. Iya, jadi memang harus kalau kita mau dimudahkan sama Allah untuk menghafal Al-Qur'an yang suci, Guru kita bayar harus sekarang ya. iya, kita harus menghindari maksiat, baik itu maksiat mata, baik tangan, baik Mendengarkan apa ya, kita, nah, emosi misalnya kita yang mendengarkan juga sama ya, menggebu-gebu. maksiat. Mohon. Jadi itu ya Bu ya, dihindari sedikit-sedikit. Misalnya ada gambar-gambar yang gak sesuai dengan syariat Islam ya, kita Dongkapnya matiin dirayu. aja, kita matiin gitu ya Bu ya. Jangan diteraskan. Langsung Terus gitu ya. mohon. Terus yang Masalahnya. tadi ke-6, ketujuh kita minta kepada Allah agar berdoa setiap hari minta dimudahkan segala yang kita hafal itu bisa masuk selain ke pikiran kita juga ke hati kita ya Bu ya, agar meresap dan bisa kita amalkan sehari-harinya. Jadi bukan hanya hafal tapi juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ayat tentang puasa, misalnya surat Al-Baqarah ayat 183 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh kan geningan udah hafal ya Ibu. Alhamdulillah. Mohon ya. Jadi karena sering kita dengar, jadi kita refleks aja, hafal aja. Mohon seperti itu Bu ya. Nah, begitu juga dengan ayat-ayat lainnya. Kita satu hafal ayat, kemudian kita baca artinya, kita praktekin ayat itu, subhanallah, itu lebih meresap ke dalam hati kita ya Bu ya. Jadi kita bukan hanya baca, tapi Al-Quran ini bisa menjadi pedoman dan petunjuk kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu Bu untuk hari ini. Insya Allah nanti setelah itu kita kalau masih ada waktu kita belajar tajwid kembali. Matur nuwun ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.